Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Syuhada yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir di Syuhada untuk subuh berjamaah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ada seorang Muslim bangun di waktu pagi, kemudian menemukan 3 hal dalam dirinya. Yang pertama, aminan fisarbihi. Dia merasa damai, aman di tempatnya. Tidak ada perang, tidak ada tagihan utang, tidak ada konflik baik dengan tetangga maupun istrinya, ya. Kemudian mu'afan fi jasadihi. Dia bangun pagi-pagi menemukan fisiknya dalam keadaan sehat, ya. Asam uratnya nggak kambuh, ya. Ini juga itu sehat, ya. Kemudian wa indahu qutu yaumihi. Pagi-pagi itu dia sudah nemukan sarapan. Ya, ada nasi uduk, nasi kuning, bubur dan seterusnya. Qad hizat lahud dunya bihadza firiha. Hadis riwayat At-Tirmizi. Orang seperti ini seakan-akan nikmat timur dan barat itu dikumpulkan, kemudian dikasih ke dia. Ya, penduduk timur, penduduk barat itu kebutuhan harian adalah ini. Ya, dia damai, dia kemudian sehat, dia kemudian bisa makan. Nah, mudah-mudahan di Syuhada ini tiga-tiganya ada di sini. Ya, ntar pagi-pagi ada sarapan. Ya, alhamdulillah. Berhusnuzon Pak, ya. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kita berada di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Ya, tadi malam kita temukan HP kita banyak yang kirimin Happy Hijayah, ya, Happy Hijriah, ya. Ala kulli hal, ketika kita berbicara tentang tahun baru Islam, ya, tentu kita sebagai seorang Muslim punya kepentingan dengan tahun ini. Dia tidak sekedar pelajaran peradaban, ya, tapi juga ada pelajaran iman dan sejarah. Ya, kata Ibnu Khaldun, salah seorang ulama dari Tunisia, dia penulis kitab Al-Muqaddimah, ya, seorang sosiolog, pernah berkata, inna tarikha fi dhahirihi la yazidu anil akhbar. Sejarah itu memang pada permukaannya terlihat hanya catatan-catatan tentang masa lalu. Ya. Kalau kita baca sejarah kan ini kan berita tentang masa lalu kan? Tapi kata dia kalau membaca sejarah itu fi batinihi nadrun wa tahqiq. Dalam sejarah itu ada pelajaran, ada sekaligus penelitian. Kenapa negara ini
atau si A ini nyerang si B. Nah, itu ada sebabnya. Harus diteliti kenapa, ya kan? Nah, itu namanya penelitian. Nah, kalau kita membaca sejarah hanya sekedar berita masa lalu, saya kira juga ini banyak yang bisa kerjakan, ya. Tapi tugas kita dalam mendalami sejarah ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, salah satu sejarah yang menarik, ya, yang kita bisa lihat adalah sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Mekah menuju Medina. Peristiwa ini disebut sebagai hijrah. Ya, peristiwa ini disebut sebagai hijrah. Nah, kata Nabi SAW, la hijrata ba'dal fath. Hijrah-hijrah seperti ini sudah tidak ada. Tidak ada lagi sekelompok orang itu ninggalin kampungnya, pindah, angkat barang, angkat itu. Ya, yang ada adalah pelajaran atau hijrah dalam bentuk kita berpindah dari keburukan menuju kebaikan, ya, dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita baca sejarah, ya, Nabi itu ketika meninggalkan Mekah menuju Medina, ada tiga hal besar yang Nabi prioritaskan untuk bangun di Medina. Ya. Dan ini kita sering baca. Yang pertama adalah membangun masjid. Ya, ada Masjid Quba. Yang kedua adalah Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya, masjid yang Nabi bangun ini beliau sebut dengan masjidi, masjidku. Tafsirnya adalah biayanya, pengelolaannya, pemakmurannya itu ditangani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut masjidku. Dan itu adalah wakaf terbesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap orang yang sholat, yang umroh, yang datang ke sana sholat, itu Nabi dapat pahala jariah. Ya. Jadi tentu kalau kita juga ingin dapat pahala jariah, nah kita juga mikir-mikir, ya, kira-kira apa ya yang bisa saya kasih nanti kalau saya sudah mati saya dapat pahala jariah. Ya. Yang kedua yang Nabi bangun adalah pasar. Pasar. Kata Ibnu Abbas, ketika Nabi datang, ya, awal-awal datang ke Medina, beliau menemukan pasar Ukaz, pasar Majinnah, pasar Zulmajaz. Ini nama-nama pasar. Kalau kita kayak pasar Senen, pasar Rawamangun, itu kan. Ketika Nabi datang, pasar-pasar ini kemudian tidak dihapus tapi dibesarkan. Ya. Makanya orang-orang Quraisy lihat Nabi, kok jalan ke pasar, Nabi tapi jalan ke pasar. Ya. Mereka berkata, ini diabadikan dalam Al-Qur'an, ma li hadzal rasul yamshi fil aswaq. Kenapa ada Nabi jalan ke pasar? Mereka tidak terima, semestinya Nabi itu berdakwah. Tapi memang mempertemukan antara kegiatan kenabian dan kegiatan pasar. Ya. Yang ketiga, hal besar yang Nabi lakukan adalah mempersaudarakan orang-orang yang datang dari Mekah yang disebut dengan Al-Muhajirin dengan penduduk Medina sendiri yang disebut dengan kaum Ansor. Ya. Kenapa harus dipertemukan? Karena mereka tidak saling kenal. Nah, kalau kita ingin belajar tentang bagaimana membangun sebuah peradaban, maka tiga hal besar ini kita harus perhatikan.
Ada masjid sebagai tempat kita beribadah, menyusun strategi, tempat kita berdiskusi hal-hal besar, tempat kita menyusun agenda-agenda besar. Ya. Kemudian ada pasar sebagai supaya kita dalam beribadah itu ada ongkosnya. Ya, kita bicara agenda besar, ongkosnya nggak ada. Nah, itu dari pasar. Yang ketiga, supaya kita ini tidak berantem, tidak akur, tidak bermusuhan. Nah, kita akurkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita garis bawahi yang ketiga ini. Kita garis bawahi yang ketiga. Ya, saya coba-coba cari buku tentang tema ini. Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor dan pelajaran-pelajaran kehidupannya. Saya tidak temukan khusus buku, saya temukan hanya makalah. Ya. Judulnya adalah Al-Mu'akhatu Bainal Muhajirina wal Ansor wal Ibar. Ya. Nah, tentu ini yang kita akan bahas pada pagi hari ini sesuai dengan ukuran waktu yang ada. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau belajar sering baca tugas Nabi mempersaudarakan muhajirin dan ansor itu, kita sering pahami dengan pemahaman yang dangkal. Ya. Kita bersaudarakan saja, terus selesai ceritanya. Ya kan? Selesai ceritanya. Padahal tidak segampang itu. Ya. Tidak segampang itu. Karena memang Bapak dan Ibu sekalian, kita mempertemukan hal-hal yang berlawanan itu sesuatu yang susah dan sesuatu yang mahal. Coba perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kau ini, kalau kau mengambil harta langit dan bumi, kau infakkan supaya mereka bersatu, itu nggak bisa. Ya, kita keluarin ongkos besar supaya orang menyatu, itu susah. Ya, walakinnallaha allafa bain. Tapi Allah yang bisa mengumpulkan orang itu. Itu kan bahasa mahal tentang sebuah persatuan. Ya kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Al-Quran sendiri pernah berkata bahwa permusuhan, perpecahan itu sama dengan sekelompok orang yang ingin jatuh ke sebuah sungai berada di tepi jurang kehancuran. Ya, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kalian itu dulu waktu pertama datang hampir jatuh. Tidak ada yang namanya Islam, tidak ada yang namanya peradaban, tidak ada yang namanya orang kenal kebaikan. Fa'anqadhakum minha. Allah kalian selamatkan kalian. Ya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian bisa bersaudara. Ya kan? Nah, ini saya kira perlu kita renungkan ayat-ayat yang Allah sebutkan tentang bersaudara. Nah, ada kaidah-kaidah persaudaraan antara muhajirin dan ansor ini kita turunkan, Pak. Boleh jadi atau bisa jadi kita jadikan sebagai inspirasi. Yang pertama, Nabi, kaum muhajirin, ansor, dan sahabat-sahabat yang lain punya satu hal yang menarik.
Yaitu sesama mereka itu saling mengenal lapisan kepribadian. Saling mengenal lapisan kepribadian. Kita ini kan kalau berteman, bersahabat, paling-paling tahu kita wajahnya, namanya. Sedikit agak lebih dalam tahu nomor rekeningnya. Ya kan? Kadang-kadang juga tahu berapa anaknya. Tapi lapisan-lapisan yang lebih dalam lagi, kita tidak punya informasi. Kadang-kadang kita bilang siapa itu orangnya yang pendek-pendek gemuk itu, ya kan? Dia nggak tahu namanya, ya kan? Siapa itu kalau suka bicara suka sebatas itu. Tapi kita tidak tahu orang itu apa yang dia tidak suka, ya, apa yang dia suka, ya kan? Makanan kesukaannya apa, ya kan? Nah, itu lebih detail lagi. Makanya dulu ada seorang sahabat Nabi berkata, saya punya 100, 200 sahabat. Saya tahu semua di mana rumahnya. Ya kan? Itu hebat kayak gitu. Nah, ini yang kalau kita jeli melihat sejarah ini yang dimiliki oleh Nabi dan para sahabat. Kata Nabi begini, sahabatku yang paling lembut itu Abu Bakar. Dia ngerti kan? Jadi kalau dia lembut, oh berarti orang ini hal-hal kasar dia nggak suka, ya kan? Saya mengerti sahabatku yang paling tegas dengan kebenaran. Nah, itu Umar. Jadi kalau ada yang main-main, kasih dia. Bagiannya dia tuh. Kasih dia yang maju. Ya kan? Sahabatku yang paling benar rasa malunya adalah Utsman. Jadi kalau dia pemalu, berarti jangan ngomongin yang aneh-aneh. Nanti dia enggak. Ya, sahabatku yang paling pintar kebenaran dengan keadilan, pandai memutuskan perkara itu Ali. Ya kan? Sahabatku yang pandai dengan ayat-ayat Quran itu Ubay bin Ka'ab. Jadi Nabi ngerti. Sahabatku yang pandai menjaga rahasia adalah Hudzaifah bin Yaman. Artinya kalau mau tanya rahasia-rahasia, tanya dia. Nah itu kan, oh berarti mengerti lapisan kepribadian. Ya. Nah, coba kita lihat peristiwa hijrah itu, Pak. Ketika Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, itu tidak sekedar dipertemukan. Ini saudaramu itu. Enggak, diperiksa satu-satu. Ini si A, ini cocok sama siapa. Itu modal besar untuk sebuah peradaban. Maka kita baca sejarah. Ya, Nabi itu mempertemukan uh, Abdurrahman bin Auf ya dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Coba kita teliti kenapa harus dua orang ini dipertemukan? Kenapa tidak dengan Umar ya? Jadi Abdurrahman ini seorang muhajirin, Sa'ad bin Rabi seorang ansor ya kan? Bertemu kata Nabi kalian bersaudara. Nah, ternyata Bapak dan Ibu sekalian, Abdurrahman bin Auf ini salah seorang yang fakir statusnya karena dia ninggalin kotanya, tidak bawa barang, tidak bawa apa, datang ke Medina nggak punya apa-apa nih. Tapi dia punya skill dagang yang luar biasa. Dipertemukan dengan pemilik modal yang namanya Sa'ad bin Rabi'ah. Dipertemukan tuh, Pak. Ya. Nah, ketika bertemu disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Kata Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, semua penduduk Medina sudah tahu saya ini orang paling kaya di sini. Nah, itu meyakinkan, Pak.
Ya, saya tajir besar. Silakan ambil harta saya sebagai modal untuk kau pakai berdagang. Ya, nah, kalau ada yang visi apa namanya, visi dagangnya kuat, nggak punya modal, harus bertemu orang kayak begini. Biasanya orang itu kuat berdagang nggak punya modal kan? Sa'ad bin Rabi juga berkata begini, wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya istri lebih dari satu. Satu, dua, tiga, empat. Silakan kau lirik yang paling cantik. Kalau kau suka bilang ke saya, selesai masa iddahnya, kau bisa saya nikahkan dengan dia. Saya membayangkan kalau saya jadi Abdurrahman bin Auf, nggak tahan ini Pak. Ya, kira-kira Bapak nih kalau jadi Abdurrahman bin Auf tahan nggak? Hah? Goyang, kata itu. Alhamdulillah ya. Ini perwakilan. Nah, ini namanya, tapi apa jawaban Abdurrahman bin Auf, Pak? Itu kan sejarah mencatat dengan rapi kan? Kata Abdurrahman, kau tidak usah kasih modal. Istrimu juga jangan. Nanti ini akan mengurangi kebahagiaanmu. Tapi dullani ala suq. Tunjukkan saja saya pasar kemana. Jalan ke pasar yang Ukas, Majinna, Zulmajas tadi itu di mana jalannya? Ah, itu aja. Nah, ini namanya ketemu orang wara, dari orang wara ketemu orang wara ya kan. Yang biasa itu orang rakus ketemu orang rakus. Ya kan? Iya nggak Pak? Ini kan ceritanya begitu. Udah dia berdagang di pasar itu. Entah bagaimana ceritanya, dalam hitungan bulan dia menjadi untung dan kaya raya. Dan itu kalau kita baca sejarah, salah satu sahabat yang kaya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Dan bahkan salah satu sahabat yang menjamin atau diberikan kabar gembira akan masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Dia masuk surga dari sisi kekayaannya. Dari sisi, bukan dari sisi akhlaknya, ilmunya, dari sisi kekayaannya. Ya. Bahkan tidak lama juga terdengar berita dia menikah dan dengan mahar emas. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melakukan ini? Siapa yang mempertemukan kedua orang ini? Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi modal seorang pemimpin itu adalah kepandaian mempertemukan orang-orang yang berpotensi. Bukan dibuat pecah. Nah, itu kan? Jadi kalau ada seorang pemimpin mempertemukan orang-orang yang berpotensi itu hebat. Kita nih di Syuhada ini banyak orang-orang yang berpotensi kan. Cuma nggak ketemu temannya. Kira-kira begitu Pak cara memahami sejarah itu. Ya. Uh, nah itu bahasa yang paling baik adalah sahabat itu adalah yang bisa melengkapi kita. Ya. Kalau kita tidak bisa dagang, dikasih modal. Ya. Tapi sekarang kayaknya susah diterapkan ini. Modalnya dikasih nggak balik. Ya. Kalau kita tidak punya ilmu, diajarin. Kalau kita akhlaknya bengkok, ditegur. Nah, itu namanya sahabat. Nah, itu yang terjadi di Muhajirin dan Ansor itu. Nah, itu namanya awalnya adalah mengetahui lapisan kepribadian.
Ya. Nabi itu paling mengerti, ya misalnya ya, paling mengerti misalnya para sahabat juga ngerti kalau Nabi marah itu kan wajahnya memerah. Kami mengetahui Nabi sedang marah dengan melihat wajahnya yang merah. Kalau kita sekarang teman kita sudah merah wajahnya, kita masih belum sebut dia marah. Ya itu masalah. Sebaliknya Nabi juga berkata, saya tahu kapan Aisyah lagi marah, istrinya nih ya. Kapan dia lagi marah, kapan dia lagi senang. Kalau Aisyah lagi marah, bilang sebutnya demi Tuhannya Ibrahim. Kalau lagi senang, demi Tuhannya Muhammad. Nah, padahal sama-sama nggak bengkok gitu kata-kata itu. Nah, itu kan mengenal, ya. Jadi itu yang kita bisa turunkan dari peristiwa hijrah itu, ya. Kita juga dengar atau baca sejarah Nabi mempertemukan antara Salman dengan Abu Darda. Kalau ini ada kitabnya di kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ketika datang kata Nabi, wahai Salman, saudaramu sekarang adalah Abu Darda. Bertemu tuh. Kalau sudah selesai datang. Datanglah Salman menemui Abu Darda di rumahnya. Tapi Abu Darda ini dia rajin ibadah, Pak. Tapi dalam tanda kutip nih ya, terlalu semangat tanpa didasari oleh keterangan. Biasanya ada orang kayak gini. Mari kita lihat buktinya. Ketika Salman datang bermalam, karena dia dianggap saudara, datang bermalam di situ, di rumahnya Abu Darda. Ada masanya Salman melihat istrinya Abu Darda ini. Siapa nama istrinya, Pak? Ibunya Abu Darda. Ya kan gampang kan? Bahasa Arab disebut dengan Ummu Darda. Salman melihat istrinya Abu Darda ini mutabadzila. Mutabadzila itu penampilannya kumuh. Kayak tidak semangat hidup. Kalau kita kayak pakai dasteran yang sudah lusuh. Biasa. Kata Salman, ada apa denganmu wahai Ummu Darda? Kata Ummu Darda, itu tuh sahabatmu tuh. Abu Darda tidak punya keinginan dunia. Makanya saya gini-gini aja, udah cukup. Ya kan? Kata Salman, dia simpan sebagai bahan nasihat. Ketika Salman datang, ketika Abu Darda datang, dia kemudian menaruh buat makanan. Setelah itu dihidangkan ke Salman. Kata Abu Darda, makan. Kata Salman, kamu? Saya lagi puasa. Kata Salman, makan, makan sekarang, makan. Batalkan puasanya. Dimakan. Malam-malam nih, ya, baru kira-kira lewat setengah satu gitu ya kalau bahasa kita ya. Bangunlah Abu Darda untuk qiyamul lail. Sambil bangunin Salman. Salman bangun. Dia lihat, nggak ada jam ya. Dia rasa-rasa masih tengah malam. Kata Salman, teruskan tidurnya. Tidur aja dulu. Dan lagi dikit, bangun. Tidur aja dulu. Baru mendekati sepertiga malam terakhir, dia ajak bangun. Ya. Peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyikapi sikap dari Salman itu yang dengan Abu Darda.
Kata Nabi, Shadaqa Salman. Yang benar dalam tindakan ini adalah Salman. Apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran sejarah? Ya, adalah sahabat itu bisa hidup bersama, tapi juga bisa menasihati. Ya kan, bisa menasihati tapi jangan tersinggung. Nah, kita kalau menasihati orang ini kayak nggak tahu tempat gitu ya. Pepatah Arab berkata, menasihati orang di tengah publik itu, ya, itu sama dengan menghinanya. Kita ini kadang-kadang mau liatin kita ini berilmu. Nah, kita nasihati orang di depan orang. Itu sebenarnya nasihat itu tidak masuk. Tapi justru adalah penghinaan kepada orang itu. Maksudnya kita mengerti di mana posisinya yang pas untuk dinasihati. Jadi itu Pak, ya. Itu persaudaraan dari peristiwa hijrah tadi. Dan yang menarik juga satu lagi ya, kalau kita baca sejarah ini, Nabi mempertemukan antara Bilal bin Rabah dengan Usaid bin Khudair. Kenapa dipertemukan ini? Bilal itu suaranya bagus. Dipertemukan dengan Usaid bin Khudair yang juga punya nilai seni. Akhirnya bertemu mereka berdua. Ya. Nah, itu adalah kalau bahasa kita bagaimana peradaban ini ada bidang-bidangnya. Ya. Abdul eh, siapa namanya? Abdullah bin Jarrah sebagai seorang militer dipertemukan dengan Sa'ad bin Mu'az yang juga militer. Ya kan? Sehingga nanti kalau perang kita ini punya tenaga, punya orang jagoan kita. Jadi seninya ada, keilmuannya ada, ibadahnya ada. Nah, itu membentuk sebuah peradaban. Sekali lagi siapa yang melakukan ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak saja ukurannya per orang, tapi ukurannya per suku, per kabilah. Di masa Nabi itu kan ada suku yang selalu berantem kan? Suku Aus dan Khazraj. Kalau agak susah di. Tapi suku ini lempar-lemparan batu, lempar-lemparan ini. Ada sedikit yang tersinggung, serang gitu kan. Makanya asobiahnya kuat. Saya pernah baca syair-syair tentang mereka tuh. Ya, kata mereka, kalau kami diberaniin, kami bisa lebih berani 3 kali lipat. Artinya jangan singgung-singgung kami. Nah, itu jahiliyah banget tuh Pak. Kata Nabi ini potensi sebenarnya. Nah, dipertemukanlah ketua-ketua sukunya itu. Habis itu nggak ada berantem lagi. Sama-sama kita sholat, sama-sama kita membangun peradaban Islam. Dan hasilnya hari ini, Islam sampai hari ini adalah kepandaian Nabi membentuk peradaban itu. Nah, sehingga ini sejarahnya perlu dibaca. Ya, perlu dibaca. Saya menyiapkan 11, tapi baru 1 sudah jam segini, Pak. Ya. Yang kedua, ini mungkin cerita terakhir ya, karena tinggal 5 menit. Kalau kita bersahabat, bersaudara itu, Bapak dan Ibu sekalian, jangan ada di antara kita yang merasa lebih, walaupun ada kelebihannya. Karena merasa lebih itu yang merusak suasana. Kita nih kalau ngobrol-ngobrol nih, berdiskusi, tiba-tiba ada di antara kita yang mulai mengeluarkan kelebihan-kelebihannya, mengeluarkan, itu merusak suasana diskusi, nggak jalan itu. Ya nggak Pak? Jadi tips kita bersaudara itu, Muhajirin dan Ansor itu begitu.
Ya, saya mau kisahkan satu riwayat yang menurut saya ini menarik. Disebutkan dalam Jami' As-Shaghir, dalam kitab At-Tabrani, ya. Itu suatu waktu ya, ada seorang sahabat Nabi yang jarang kita kenal namanya. Namanya Wail bin Hujr. Wail bin Hujr. Siapa Wail bin Hujr ini, Pak? Wail bin Hujr ini adalah salah satu keturunan raja-raja Yaman. Dia ini salah satu keturunan atau raja-raja Yaman. Bapak perhatikan Nabi di Medina, di sana ada Yaman. Suatu hari Nabi memberi kabar gembira kepada sahabat. Nabi berkata begini, Ya'tikum baqiyatu abna'il muluk. Tidak lama lagi akan datang kepada kalian keturunan raja. Tidak lama lagi akan datang ke sini anaknya raja. Para sahabat dekat anak raja senang. Bagi masyarakat biasa kan? Oh iya. Tibalah saatnya Wail bin Hujr ini datang ke Medina. Disambut oleh para sahabat, disambut Nabi karena dia anak raja. Ya. Uh, ketika datang itu Nabi mendoakan keberkahan atas Wail bin Hujr, keberkahan juga buat keluarganya. Setelah itu Nabi mempersaudarakan dengan yang lain. Ya. Salah satu yang dipersaudarakan adalah Wail bin Hujr ini dengan Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Salah satu kisah yang saya ingin sampaikan adalah ketika Wail bin Hujr ini pergi bersama-sama dengan Muawiyah ke sebuah tempat, naik kendaraan untuk sebuah urusan. Itu Pak, posisi Muawiyah itu masih miskin. Sendal pun tidak punya. Ya. Datang tuh. Naik onta tapi kepanasan. Ini walaupun dia sudah masuk Islam, si Wail bin Hujr ini, tapi sombongnya nggak hilang. Kenapa dia sombong? Ya wajar, dia khas keturunan atau masih ada keturunan raja. Biasanya itu yang membuat orang merasa besar. Ketika naik onta itu Muawiyah, karena jalannya santai ya, mungkin dia turun tapi berjalan. Kata Muawiyah, ardifni ala naq. Wahai Wail, naikkan saya juga ke onta itu. Saya tidak mau berjalan, ini gurunya panas. Apa jawaban Wail? Saya bukan masalah bakhil ke ontanya. Tapi kira-kira siapa kau? Sehingga harus satu onta dengan anak raja. Nah, siapa kau? Sehingga kita harus jalan bersama. Ya. Udah jalan terus. Kata Muawiyah, kalau gitu pinjamkan sendalnya. Kata Wail, bukan masalah saya pelit ke sendal. Tapi siapa kau? Sehingga harus memakai sendal keturunan raja. Ya nggak Pak? Jalan terus. Singkat riwayat, puluhan tahun kemudian, Muawiyah ini menjadi seorang khalifah. Menjadi seorang khalifah yang kaya. Ya, kita kenal kan siapa Muawiyah ini. Dan pada saat itu
Wail bin Hujr kembali jadi rakyat biasa. Usianya sudah 80 tahun. Datang ke Syam, ke markas kekhalifahan di daerah Syam, ya, karena waktu itu pusat kekhalifahan di sana. Ketika Wail bin Hujur ini sudah tua, melihat Muawiyah sudah jadi raja, ya, ternyata si Muawiyah ini berdiri menyambut kedatangan Wail. Diangkat kemudian ditaruh di kursi. Adegan ini Bapak dan Ibu sekalian membuat Wail bin Hujr itu teringat puluhan tahun yang lalu. Dulu dengan orang ini saya pernah naik kuda tapi saya nolak. Makanya dia berkata begini. Lau roja'a bina zaman. Ya. Yaumaha la ahmilannaka baina yadayya. Wahai Muawiyah, seandainya waktu itu bisa kembali. Ya, seandainya waktu bisa kembali dan kita masih bisa naik onta bersama, maka pada hari itu saya akan naikkan kau ke ontaku dengan cara terhormat. Ya. Para ahli sejarah Bapak dan Ibu sekalian mengeluarkan sebuah pelajaran besar bahwa tidak ada yang namanya kekuasaan yang abadi. Sepanjang-panjangnya orang berkuasa, pasti dia akan menjadi rakyat jelata pada akhirnya. Tapi ingat juga bahwa tidak ada kefakiran yang abadi. Tidak ada kefakiran yang abadi. Hari ini kita dengan bersahabat dengan orang yang fakir. Siapa yang tahu nanti puluhan tahun kemudian itu akan menjadi bos. Menjadi direktur kita. Hari ini kita ngajarin orang ilmu sedikit. Tapi siapa yang tahu nanti dia akan jadi guru besar kita. Ya kan? Nah, itu pelajarannya tuh. Makanya tidak boleh ada kesombongan kalau cerita itu. Karena itu merusak suasana. Kita ajak ngomong orang nih. Kita tidak tahu. Ya, nanti dia akan menjadi orang besar di antara kita. Nah, itu pelajaran pertama. Yang kedua, ternyata manusia itu punya potensi besar untuk sombong. Punya potensi besar. Dalam diri kita ini, Pak, kita tinggal kita tidak munculkan saja. Tapi ada bercokol di kita. Kapan kita punya kelebihan sesuatu, itu kadang-kadang yang karena itu kalau kita baca Quran, kenapa Raja Namrus itu berani mendebat Ibrahim? Ayo. Kenapa Namrus itu berani mendebat Ibrahim? Allah menyebutkan sebabnya. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Belumkah kau lihat ada seorang yang berani mendebat Ibrahim tentang ketuhanan? Kenapa dia berani mendebat? Allah berfirman, an atahullahul mulk. Karena orang itu dikasih kekuasaan. Seandainya dia fakir, miskin, jelek, nggak berani debat Ibrahim. Kapan kita merasa bisa berjiwa sombong? Kalau ada sesuatu yang lebih dari kita. Inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana la yatgha. Manusia itu bisa berbuat sombong. Kenapa? An ra'ahu stagna. Karena dia melihat dirinya ada ketercukupan, ada kelebihan. Nah, ini kira-kira dua hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa hijrah ini. Ya, walaupun singkat, tapi insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan karena saya dengar tadi ada bel, ada yang bunyi-bunyi, ya.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.